Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Masih dengan tema menasehati tanpa melukai. Pak Ustadz Danu, kalau tadi saya mendengar tausiah dari Pak Ustadz, saya sedikit menyimpulkan bahwa ketika seseorang menasehati orang lain, kemudian melukai hati orang tersebut, berarti orang yang menasehati ini punya penyakit hati ya? Insya Allah punya. Kalau dia nggak punya penyakit hati, dia hanya berpikir, karena gini nih kan, kasus kasuitis. Saya sama Mas Bobi salah. Nih maunya di TV nih. Kan saya harus berpikir, Mas Bobi ini kan saudara saya. Iya. Kan nggak mungkin salah itu kemudian saya langsung buka di sini, kan nggak mungkin. Itu kan aib namanya. Itu namanya membuka aib malahan, bukan menasihati. Karena apa saya berani ngomong di depan TV dengan Mas Bobi, biar saya itu kelihatan hebat di TV. Jadi ada unsur seperti itu, biar saya kelihatan hebat. Jadi ada orang yang begitu, lihat nanti YouTube saya kirimin, ada orang yang begitu. Itu nanti yang benar, dia pengen merasa hebat sebenarnya. Jadi orang seperti itu ya hatinya itu kecil di hadapan Allah Ta'ala, bukan begitu. Iya, ada sesuatu yang terselubung. Ada sesuatu yang terselubung di balik nasihat yang belum tentu juga benar. Itu kan gitu. Iya. Kan kalau seorang menasihati kan jelas dasarnya apa, ininya begini, caranya, dalilnya dilihat, kan seperti itu. Tidak menurut persepsi dia. Betul. Atau bisa jadi orang yang dinasehati bisa jadi lebih baik daripada orang yang menasehati. Ya? Bisa, karena dasarnya dia ingin menasehati atau dia ingin menjatuhkan atau dia sebenarnya iri. Hanya itu aja. Iya. Bener nggak? Kalau umpamanya kita difitnah, biarin aja. Karena seseorang yang memfitnah kita sebenarnya nanti pahalanya dia itu untuk kita. Nanti kalau habis amalnya, ya dosa kita yang diberikan kepada dia. Enak, makanya saya umpamanya atau kita difitnah, biarin. Senyum aja. Nah itulah pelajaran. Jadi intinya adalah kalau memang kita itu mau menasehati, dilihat ini di mana, kan seperti situasinya. itu. Situasinya, kemudian salahnya dia di mana, kemudian bagaimana cara menasehati di tempat rame atau di tempat sepi. Jangan sampai kita menasehati orang di tempat rame. Satu, aib kawan kita, aib saudara kita terbuka. Yang kedua, kita yang menasehati sombong biar kelihatan hebat. Itu sombong, kalau sudah ada sombong kebakar itu amal solehnya. Siapapun orang itu mau imannya itu sedikit, mau orang itu imannya sebenarnya cukup bagus, kebakar. Masya Allah. Baik, ibu-ibu jamaah sekalian, bukan hanya Pak Ustadz Danu yang akan memberikan tausiah pada kesempatan kali ini, tapi juga ada satu sahabat saya, Ustadz juga, ibu-ibu pasti senang. Ya. Kemudian pemirsa di rumah juga pasti senang. Kalau begitu langsung saja saya panggilkan. Sebentar. Jangan bilang ibu-ibu pasti seneng lah. Harusnya? Mbak-mbak pasti seneng. Nah, iya. Kalau ibu-ibu udah senang, apalagi mbak-mbak. Mas-mas kira-kira senang juga nggak? Boleh, mau kalau mau. Baiklah, langsung saja kita panggilkan ini ya Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini namanya saudara ini, Ustadz Zaki sama Mas Bobi. Saudara kacamata bolong. Iya benar. Iya. Mau kita kucak bareng-bareng gak nih? Boleh. 1, 2, 3. Iya. Bos banget ibu. Aduh, Masya Allah. Ibu-ibu, seneng gak? Seneng, udah pasti seneng lah. Saya udah Ambil, taruh rumah. laminating, figurain ya. Ustadz. Ya. Menasihati tanpa melukai ini ya. Oke. Jadi kalau kata Pak Ustadz Danu tadi, caranya adalah kita harus bertabayun dulu gitu ya. Supaya tidak salah ngomong, tidak terlihat bahwa kita ini sombong seperti itu. Iya. Silakan Pak Ustadz Zaki untuk membagi ilmunya sama kita semua. Siap. Ustadz izin. Ya, Bang izin. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain semua panjang umur. Amin. Berkah. Amin. Sehat terus. Amin. Dan mudah-mudahan ibu yang belum berangkat haji bisa berangkat haji. Amin. Mau berangkat haji? Oh. Mau lihat Ka'bah? Mau. Punya uang? Punya. Ini kebanyakan mau, uangnya enggak ya? Alhamdulillah syukurillah assalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Emang dalam hidup kita paling gampang itu nasehatin orang lain. Betul nggak? Paling gampang nyuruh orang lain. Betul-betul aja. Tapi paling susah ngoreksi diri sendiri, nasehatin diri sendiri, nyalahin diri sendiri. Belum ditanya udah betul aja Bu, ntar dulu. Contoh sama anak aja ya, kita ini lebih sering nyuruh daripada nasehatin, daripada nyontohin. Kalau anak kita pengen jadi anak yang soleh dan solehah, kitanya harus sering nasehatin diri sendiri. Jadi ketika nasehatin orang lain insya Allah pakai hati. Karena cuma nasihat yang pakai hati yang tidak akan melukai hati orang lain. Bagaimana mau menyakiti perasaan orang lain kalau ke dalam dirinya saja dia berusaha untuk menasehati diri sendiri. Kan begitu? Ini ibu manggut-manggut paham apa terpesona ngeliat saya? Ya Allah. Neneknya sampai ngeceh. Jadi gitu ibu ya. Contoh kalau nasehatin anak dipanggil dulu, panggil namanya yang lengkap ya. Namanya misalnya Maimunah, ya panggilnya hai Maimunah, sini kamu gimana nak, sehat, baik. Kan enak ditanya kabar dulu ibu. Tapi kalau main tunjuk-tunjuk aja, emang dasar kamu, anak setan. Lah tuh anak mikir lah kalau gua anak setan mah siapa mak? Kan gitu ibu ya. Menasehati diri sendiri itu ya Allah susah banget. Karena nasihat itu kan ada dua. Kita hafal lah. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Menasehati dalam hal kebenaran. Kalau anak kita kepengen sholatnya rajin, nasehatin diri sendiri. Supaya sholat kita rajin dulu ya. Nyontohin. Jangan lagi sholat Allahu Akbar. Udah selesai kan? Baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kata anaknya, ma iklan habis sinetron udah mulai. Shadaqallahul azim. Berarti kan nyontohin yang gak bener ya ibu ya. Pokoknya nasihat akan diterima oleh orang lain kalau nasihatnya itu pakai hati. Dan menasehati dengan hati itu harus dengan lisan yang baik. Nggak bisa tuh ibu pengen nasehatin yang baik tapi lisannya justru buruk. Ngatain orang lain. Kan nggak bisa diterima. Dulu lagi pengantin baru kalau dinasehatin suami kan enak ya. Lembut. Ya Allah ayang. Manggilnya apa manggilnya? Ayang embeb. Ayang subhanallah kamu hari ini cantik sekali. Kalau hatinya sudah, makanya ada istilah ngambil hati. Kalau udah ngambil hati, biasanya orang kalau seneng dinasehatinnya gampang. Betul nggak ibu? Betul. Orang gedek, kesel, wuduh, bete, dinasehatin, yang ada tambah apa? Tambah kesel, jadi ngelawan. Ya ini sih trik ya. Jadi ajak ngomong baik-baik, panggilan-panggilan kesayangan ya. Dulu lagi baru nikah kan subhanallah ya. Walaupun itu istrinya badannya gede. Kan panggilannya manja. Endut. Ntar anak dua pengen nasi. Gembrot sini loh. Lu mau ngomong. Berarti kan kalau dengan hati lisannya dulu. Ya ibu ya. Kita seneng gak sih dibahagiain sama orang lain? Sama orang lain juga seneng kalau kita bahagiain dulu. Kuncinya kalau mau nasehatin orang jangan cuma nasehatin, lihat posisinya dulu. Itu orang dalam keadaan lapar apa kenyang. Kan gitu ya.
Orang paling enak nerima nasihat lapar apa kenyang? Pengalaman banget kayaknya. Kalau lapar Bu, boro-boro dengerin nasihat. Mikirin perut aja udah puyeng. Tapi salah juga, dikenyangin yang ada malah ngantuk. Tahu kondisi, ajak ngobrol. Orang itu ketika hatinya dibahagiain, dia akan mengikuti apa yang kita nasihatin. Itulah kebaikan. Makanya kenapa Allah ngasih pikiran dan hati. Supaya apa? Pikirannya jernih, hatinya pun bersih. Puncak keilmuan seseorang itu kan kerendahan hati ya. Banyak orang yang mohon maaf lahir batin. Oh ilmu agamanya kelihatannya bagus. Tapi tidak pandai merendahkan hati. Nasehatin orang seperti yang guru kita tadi bilang di depan orang banyak. Kira-kira kan jadi malah ngebuka aib ya ibu ya. Tapi kalau berdua dinasehatin, apalagi suami istri ya Allah. Kamar remeng-remeng. Pakai aroma terapi ya Allah. Indah hoi. Lebih enak mana Bu? Kan dinasehatin dengan suasana yang baik, betul Bu ya? Tapi kalau di tempat umum banyak orang yang ada malah buka aib, kita dinasehatin juga menjadi malu. Nah hikmah dan pelajarannya adalah nasehatilah orang lain dengan hati. Kalau mau menasehati dengan hati, maka perbaiki hati diri sendiri dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, mungkin saya coba menggabungkan dari tausiahnya Ustadz Danu sama Ustadz Zaki ya. Jadi gini nih, pemirsa di rumah, ibu-ibu. Menasihati dengan hati, secara hati-hati akan membuat orang senang hati dan tidak sakit hati. Ya, gitu ya. Tepuk tangan dong. Ya. Baik, selain satu ini kita akan ada narasumber yang akan menceritakan keluh kesah dan permasalahannya kepada kita semua. Dan insya Allah kita bisa mencarikan jalan keluar dan mendoakan bersama-sama agar masalahnya selesai dan Allah izinkan untuk dihilangkan semua penyakitnya. Selain satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukan Hati.